Hai guys, kembali lagi sama gue Lira. Kali ini gue akan ngajakin lo untuk ngomongin hal-hal menarik yang berhak untuk lo dapetin setelah nonton film Do You See What I See. Jujur gue udah ngerasa kuat banget buat video ini, tapi gue akan merasa lebih nyesel lagi kalau gue nggak ngomongin hal-hal seru yang bisa diobrolin dari film yang satu ini, dan merekomendasikannya menjadi film yang pas buat gue tonton dalam waktu dekat. Do You See What I See? Secara spesifik, filmnya mengadaptasi episode ke-64 berjudul First Love. Berlatar di tahun 1996, mengisahkan seorang mahasiswi bernama Mawar. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, di hari ulang tahun yang ke-20 kali ini, ia mengunjungi makam kedua orang tuanya untuk melepas rindu. Tetapi sejak kepulangannya dari ziarah di kampung, beragam keanehan pun dialami oleh orang-orang di sekitar Mawar. Hal yang gak biasa ini dengan cepat disadari oleh teman-teman kos yang akrab dengannya. Bagi mereka, hal-hal di luar nalar ini rasanya mulai muncul setelah Mawar mengaku bertemu laki-laki impiannya yang telah menjadi pacar barunya, bernama Mas Restu. Apalagi sejak Mawar bersama Mas Restu, tingkah lakunya menjadi semakin aneh. Film ini akan menceritakan bagaimana orang-orang di sekitar Mawar mengungkap sumber kejadian-kejadian aneh yang muncul belakangan, termasuk menemukan siapa dan bagaimana Mas Restu bisa menjadi first love-nya Mawar dalam waktu yang sangat singkat. Ada beberapa hal yang menurut gua menjadi kelemahan dari film ini. Yang pertama, kematian Tupac Shakur. Rasanya nggak ada kesedihan yang mendalam untuk karakter Kartika yang menyukai, bahkan bisa dibilang fans addict ya dari Tupac Shakur ini sendiri. Lo kalau nanti nonton tuh bisa ngeliat kamar-kamar Kartika tuh penuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tupac Shakur ini. Nah, di film screen time Tupac Shakur, Kartika dengan dan kematian Tupac Shakur itu tuh lumayan menurut gue ya, nggak sebentar, tapi rasanya tuh kayak cuma jadi ranjau komedi aja. Ya gue tahu di film ini tuh rasanya hampir semua karakter punya niche-nya, punya ciri khasnya, kecuali penjaga kosan yang lain tuh punya semua, termasuk si Kartika yang edit sama Tupac Shakur. Lagi-lagi gue bilang ini sangat disayangkan, terlalu banyak untuk penyelaman karakter yang sedikit. Gue gak pernah lihat Kartika ngedengerin lagu Tupac Shakur lama gitu. Ini kalau gue lihat di Wikipedia, Tupac Shakur atau Tupac Amaru Shakur adalah seorang rapper, aktivis dan penyair dari Amerika Serikat. Ia memiliki nama samaran F, Mark Buckley, dan Hef. Dalam jenis Book of World Records, ia dikenal sebagai rapper tersukses dunia karena ia menjual lebih dari 73 juta album di dunia, termasuk 44,5 juta di Amerika Serikat. Tapi gue gak pernah dengar esensi si Tupac Shakur ini. Ini kayak ketika Kartika nangis, gue gak merasa iba, kayak udah sih. Terus kenapa? Berikutnya Radio Kampus. Halo Sobat Biru, gak kerasa nih jam makan siang udah mau selesai. Tapi sebelum balik ke kelas, kita masuk dulu ke waktu Dodo dari Untuk dengan ucapan. Ya udah ada telepon masuk nih. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana nih? Mau request lagunya siapa atau titip pesan buat siapakah? Ya, Sobat Biru, kayaknya penelpon kita kali ini agak malu-malu ya. Jadi untuk Mawar,
Mawar Antropologi 94 kan? Di tahun 90-an memang Line Kampus salah satu aktivitas yang tren, yang kalau lo masuk di dalamnya itu lo keren banget. Tapi sayangnya ini cuma kayak set untuk nakut-nakutin penonton aja buat gua ya. Padahal dari awal film di Radio Kampus ini tuh sering banget ngomong soal horoskop dan Mislin. Nah ini kenapa nggak dikembangin? Kalau gua nih, gua pengen banget ngembangin karakter Mislin lewat radio ini. Soalnya Mislin nggak kelihatan hebat, tapi dia jadi karakter kunci untuk ngelesain masalah ini dimiliki oleh Mawar dan kawan-kawannya. Gue nggak ngerasa bisa diandelin banget nih Muslim gitu loh. Ya kalau emang dia karakter kunci ya lo Mawar tuh lah, atau minimal kelihatan lah kekuatannya gitu. Nggak cuma bisa ramal lihat ada satu faktor yang ngebuat Mawar jadi aneh, habis sudah. Bahkan ketika melakukan ritual Muslim ini sangat lemah, kayak sayang aja. Nah sebenarnya sih ada banyak lagi, tapi kalau lo denger semua dari gua itu kayak kurang aja gitu. Satu deh yang gua tambahin, dia film ada beberapa scene yang menurut gua belum banget. Nggak usah gua sebut ya, lo temuin aja sendiri. Mereka lo nonton, nanti kalau udah selesai lo kembali lagi ke sini ya kalau sempat lo tulis kira-kira bad news apa lagi nih yang orang lain tuh mesti tahu, atau lo pengen verifikasi kalau omongan gua sebelum-sebelumnya tadi salah. Gak masalah, gue terima, gue tolongin di sini. Namanya karya tuh pasti ada hal baik dan hal buruk. Nah kalau tadi gue udah ngomongin hal buruk, ini hal baiknya yang lo tahu, ini yang sangat gue apresiasi sebenarnya. Orang mungkin banyak ngomongin soal hantunya yang gak narsis, yang porsi hantunya dikit, tapi ternyata dia sekalian nakutin dari awal. Keberadaan itu kayak udah kuat gitu. Kalau di film nih jeng-jeng dikit tuh setan muncul, padahal enggak gitu. Tapi kan enggak ada jeng-jeng, dia muncul. Nah, makanya seru main film. Nah cuman tuh ini semua tuh bisa terjadi bakat yang namanya false alarm atau false jump scare. Dikira kita, oh ini kayaknya bakal setan bakal muncul, tapi ternyata enggak. Di film ini hal-hal yang membuat yang menggantikan ini setan muncul padahal enggak. Apa coba? Itu kayak teko itu dari pemerintah. Kayak teko misalnya teko nyala, ada tiba-tiba pintu kebuka, tiba-tiba kayak pokoknya ada benda bergeser lagi itu. Wah, ada ini keren banget. Berikutnya hal keren dari gua adalah naskahnya itu rapi banget. Gua nggak bilang ini naskahnya ribet, karena filmnya dari awal sampai akhir tuh gampang banget dipahami. Cuman kemudahan untuk memahami cerita, tapi yang nggak asal-asalan, itu nggak sembarang film bisa dibuat, nggak sembarang naskah bisa buat seperti itu bermulanya. Gimana caranya teror ini dibuat dari slow naik jeda? Itu menurut gua lagi sangat mengapresiasi, lagi gua termasuk yang suka banget dengan tulisan ya. Ini keren. Gua bisa bilang dan gua bisa jamin ini versi gua ya, film horror ini setelah semakin mudah akhirnya dipahami, teror itu semakin mudah juga kita rasain. Hal-hal yang menurut kita biasa aja, ini kalau kita paham yang biasa aja, ternyata yang itu maksudnya gini. Oke, yang terakhir nih, hal-hal menarik menurut gua ya. Kita nggak usah ngomongin soal sinematografi ya, sinematografi balik lagi film horor di Indonesia udah mulai keren-keren. Secara sinematografinya, visualnya, audionya ajib, masih diraguin lagi. Nah tapi yang mau gua apresiasi adalah film ini nggak salah memilih karakter penting menurut banget sih, Mawar dan Faye. Kalau karakter yang lainnya ya memang oke. Cuma kalau diganti pemerannya kayaknya gampang gitu gitu. Tapi kalau untuk Mawar diperankan oleh Diandra Agatha, terus Faye diperanin sama Cinnamon
Cinnamon. Ya Allah, gue nggak tahu lagi cara bacanya. Ya menurut gue pas pertama Mawar ini interpretasi yang sangat oke, yang sangat ideal. Kalau lo pengen menyebut dia tuh creepy, banyak di media sosial udah bilang dia ini the best creepy ever. Creepy but pretty. Serem tapi cakep. Ya namanya juga syarat dunia ya. Ini realistis banget sih. Nah, Faye-nya nggak beda ya gue ngeliatnya. Di filmnya dibahas sama filmnya Andes tuh bisa bilang dia adalah nomor satu karakter yang mengalami luka paling dalam. Bahkan gue bisa bilang kita yang nonton, yang ngerasa nangis setelah nontonnya, karena kan ini love horror apa ya, film horror tapi romance gitu. Kayak ADC cuma horror gitu, antara dua orang ini horror kayak gitu lah. Si Faye ini udah kayak Faye dalam banget sih gua rasa ya. Shocknya dia dapet, trauma masih pas. Sekali lagi gue bayangin adegan film terakhir itu berbeda. Gue gak bisa liatin ya, karena kan ya nggak bisa kelihatan, tapi gue benar-benar merinding aja sih. Disitu bilang ini adalah satu lagi langkah baru di dunia perfilman Indonesia untuk memiliki kualitas film horor yang lebih baik dari masa ke masa. Apalagi ini termasuk kayak langkah baru lah ya dari podcast ke film. Ya gue yakin udah ada pengembangan tersendiri dan gue udah menyaksikan, dan gue akan sematin deh link yang bisa lo cek. Kalau film ini pengembangannya itu bukan asal-asalan, tetap berdasarkan kisah nyata, tapi memang ada bagian yang dibuang yang tujuannya untuk mempersempit alur story supaya lebih mudah untuk dinikmati. Nah, gue cuma bisa pesan, kalau lu bakal orang yang toksik nih, ketika dia ngomong sama orang lain soal percintaan lo, apalagi orang sekitar ngomongin lo yang pas kepala ini film pas banget ditonton. Kenapa? Supaya lu nggak terjebak masuk ke dalam jurang yang sama kayak Mawar. Do you see what I see? Sangat tepat sih untuk memilih episode ke-64 berjudul First Love menjadi film pertama mereka, dan gue harap episode-episode lain itu bisa nyusul supaya yang rame film-film berkualitas saja. Story oke, visual oke, udah nggak masalah kalau film horor udah menjamur, tapi anjir jangan menjamur sampah lu kayak bau gitu. Ya segitu aja dulu dari gue ngomong soal film Do You See What I See. Nih pertanyaannya simpel aja, berapa kali gue begini? Ada yang bercanda, gue bukan orang kaya, tapi gue cuma pengen bilang jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Gue Lira, sign out, keep smart, dan jangan lupa bahagia. Bye bye.